Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya John Peter dengan NIM 120400050 dari program studi Teknik Telekomunikasi kelas RB Sistem Embedded. Di sini saya dengan nomor urut 23 dengan membahas sensor deteksi getaran mekanik. Berikut ialah nama, NIM, kelas, dan gambar wajah saya. Selanjutnya mengenai sensor deteksi getaran mekanik, di mana sensor ini adalah suatu alat atau perangkat yang digunakan untuk mengukur atau mendeteksi getaran mekanik atau vibrasi pada suatu benda atau struktur. Sensor ini biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti pegas, elemen piezoelektrik, atau akselerometer yang dapat mengubah getaran menjadi sinyal listrik yang dapat diolah dan dianalisis. Nah, sensor getaran mekanik ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur getaran mekanik pada suatu sistem. Sensor ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pengukuran getaran pada mesin, peralatan industri, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis sensor yang saya pilih ialah sensor piezoelektrik, di mana sensor ini menggunakan kristal piezoelektrik untuk mengubah tekanan atau getaran mekanik menjadi sinyal listrik, di mana piezoelektrik sensor yang dipakai untuk membaca getaran pada objek yang dilakukan pengukuran. Efek piezoelektrik sensor bekerja jika tekanan yang digunakan untuk kristal yang terpolarisasi menimbulkan bentuk mekanik yang berbeda dalam beban elektrik. Berikut ialah spesifikasi dari sensor tersebut. Yang pertama ialah memiliki nilai impedansi 500 ohm. Kedua, beroperasi pada suhu sekitar minus 20 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Selanjutnya, suhu optimal sensor antara minus 30 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Selanjutnya, sensor ini memiliki suhu solder yang sangat rendah. Selanjutnya, sensitivitas tegangan dari sensor piezoelektrik adalah 5 volt per mikroelektrik. Dan berikut ialah gambar dari sensor piezoelektrik, di mana terlihat seperti kepingan logam. Selanjutnya ialah cara berkomunikasi sensor piezoelektrik. Sensor ini berkomunikasi secara digital, karena ketika tegangan output yang dihasilkan oleh elemen sensor lebih besar dari nilai ambang batas, LED berubah statusnya, yaitu jika dalam keadaan tinggi menjadi rendah. Jika nilainya lebih rendah dari ambang batas, maka LED-nya tidak mengubah statusnya dan tetap pada status sebelumnya. Selanjutnya ialah codingan untuk membaca sensor. Yang pertama ialah integer sensor output sama dengan 3, di mana pin tersebut terhubung kepada sensornya. Yang kedua ialah integer LED output sama dengan 0, di mana pin ini terhubung ke LED. Selanjutnya ialah integer threshold sama dengan 100, di mana threshold ini ialah nilai ambangnya. Jadi dibuatnya ialah 100. Selanjutnya ya ada void setup, di mana void setup ini berfungsi untuk wadah menuliskan settingan pin hingga settingan library. Selanjutnya ialah pin mode, di mana LED pin, output, di mana pin mode ini berfungsi untuk mendeklarasikan pin terhubung yang dipimpin sebagai output. Terdapat di sini ialah LED pinnya yang dipimpin sebagai output. Selanjutnya ialah void loop, di mana void loop ini berfungsi untuk menjalankan program atau kode berulang tanpa batas. Jadi dia akan selalu berulang. Lalu integer value sama dengan analog read sensor output, di mana analog read ini berfungsi untuk membaca tegangan dari pin analog Arduino board. Selanjutnya ada konsep percabangan, di mana if else. Yang pertama itu kondisi pertama ketika value-nya lebih besar dari nilai ambang tadi atau lebih besar dari 100, di mana dia akan membaca LED output ini ke angka 1 atau high, di mana sebelumnya digital rate ini berfungsi untuk memberi nilai 1 atau 0 atau high atau low kepada pin digital yang ada pada Arduino dengan delay 100. Yang kondisi kedua, else jika digital rate-nya LED output-nya low,
di mana kondisinya itu di bawah dari nilai ambangnya itu 100. Jadi kalau di bawah 100 dia akan LED-nya akan ke bawah atau nilainya 0. Jadi secara logikanya ketika ada suatu nilai atau value-nya itu di atas nilai ambang tadi di atas 100, maka LED-nya akan ke angka 1 atau menyala dengan delay 100, di mana dia akan berkedap-kedip jika nilai value tersebut itu ialah getaran yang diterima oleh sensor. Ketika sensor mendeteksi getaran dan getarannya itu melebihi dari nilai ambang batas, maka dia akan terjadi hal tersebut. Dan jika dia di bawah nilai ambang tadi, maka dia LED-nya tetap dalam keadaan sebelumnya atau normal. Baik, selanjutnya ialah gambar rangkaian. Di sini terdapat Arduino Uno, lalu ada resistor 2 mega, ada LED, dan juga di sini ialah sensor piezoelektriknya. Di mana berdasarkan diagram tersebut menunjukkan koneksi perangkat keras sensor piezoelektrik yang berinteraksi dengan Arduino. Sensor piezoelektrik memiliki dua pin keluaran, bisa dilihat dua pin keluaran. Satu adalah potensial positif dan lainnya adalah ground potensial negatif. Di mana pin potensial positif terhubung dengan saluran analog pin 3 Arduino. Jadi dia terhubung dengan ini pin Arduino yang ketiga, lalu sebuah resistor 2 mega ohm terhubung di antaranya sebagai pelindung. Pelindung dari ini. Selanjutnya ialah pin potensial negatif terhubung ke ground. Jadi dia terhubung ke arah ground di Arduino. Selanjutnya resistor tadi terhubung di antara kedua ini tadi ya, untuk berfungsinya untuk sebagai perlindungan lah. Lalu LED terhubung ke pin 0 untuk memeriksa kerja keluaran dari sensor. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.